Halo guys, selamat datang kembali di kanal Rinaldi Munir ya, di program studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Pada hari ini saya tidak akan memberikan materi kuliah ya, karena sekarang sudah libur, mahasiswa juga sudah tidak ada kuliah lagi. Nah, saya juga tidak terlalu banyak pekerjaan, maka hari ini saya akan membuat sebuah semacam podcast gitu ya, yaitu bincang-bincang dengan mahasiswa informatika ya. Di sini saya ambil mahasiswa informatika angkatan 2019. Jadi sudah menjalani 1 tahun kuliah di program studi Teknik Informatika ITB. Nah, sebagai informasi bahwa di ITB itu 1 tahun pertama itu adalah TPB, ya, jadi mahasiswa belum memiliki program studi, mereka masih berada di fakultasnya masing-masing. Ya, baru setelah 1 tahun mereka dijuruskan ke program studi yang mereka inginkan. Nah, jadi praktis sebenarnya mahasiswa angkatan 2019 ya, ini baru 1 tahun di informatika. Gitu. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa saya ya, angkatan 2019 yang bernama Muhammad Fahmi Alamsyah ya. Nah, Muhammad Fahmi Alamsyah ini salah satu mahasiswa saya juga yang saya ajar di semester 3 dan semester 4 kemarin. Nah, mari kita dengarkan bagaimana pengalaman dia bisa masuk ke STAY dan khususnya juga di program studi Teknik Informatika ITB. Nah, Fahmi Alamsyah ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Halo Fahmi, apa kabar? Halo Pak, baik Pak, baik Pak. Nah, sedang apa nih liburan sekarang ini? Sekarang saya sedang intern di suatu perusahaan yang namanya Cityscope gitu Pak, sebagai web developer. Wah, berarti sudah 1 tahun di informatika, sudah bisa ya menggunakan bekal pengetahuan dan ilmunya untuk mengisi waktu liburan dengan internship ya atau magang ya. Nah, Fahmi, silakan perkenalkan diri kamu kepada para penonton kanal ini. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alamsyah. Saya biasa dipanggil Alam atau Fahmi, dan saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari STAY angkatan 2019. Dan saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Kebumen, dan saya masuk STAY lewat jalur SNMPTN, gitu Pak. Wah, jalur SNMPTN berarti jalur undangan ya, yang Jalur berdasarkan nilai rapor. Ya, berarti rapor Fahmi. Nah, ini panggilannya Fahmi atau Alam ya sebenarnya? boleh dipanggil Alam, boleh dipanggil Fahmi Oke. Pak. Baik, Biasanya ya, teman berarti saya panggilnya Alam. oh ya, berarti Fahmi ini waktu SMA termasuk yang bagus ya, sehingga bisa tembus ke Fakultas T ya, fakultas yang menjadi dambaan siswa SMA yang ingin belajar teknologi informasi ya, apalagi kalau misalnya minatnya ke informatika. Nah, saya ingin tanya kepada Fahmi nih, sejak kapan keinginan muncul untuk masuk ke STAY ITB ya, khususnya lagi ke informatika? Kalau sejak kapan saya memikirkan untuk masuk teknik informatika, itu sejak kelas 3 SMA Pak. Karena dulu sebelum itu kelas 1, kelas 2 itu saya kepikiran untuk masuk ke kedokteran gitu Pak, fakultas kedokteran. Oh Gitu. gitu. Jadi minat ke STAY itu baru muncul di kelas terakhir di SMA ya? Betul Pak. Bukan sejak kelas 1, sejak kelas 10 atau sejak kelas 11. Ya. Terus Hmm. kenapa tiba-tiba berubah pilihannya itu ingin ke STAY ITB? Nah, alasannya kenapa? Alasannya pada saat kelas 3, khususnya tahun 2019, itu di Indonesia lagi gencar-gencarnya tentang revolusi industri 4.0 gitu Pak. Di mana sesuatunya pasti akan berbasis dengan IT gitu Pak. Dan akhirnya saya searching-searching gitu, apa sih jurusan yang bakal survive untuk menghadapi revolusi industri 4.0 gitu. Dan akhirnya keluar teknik informatika gitu Pak. Dan
ya saya akhirnya memilih untuk jurusan teknik informatika. Oke, berarti memilih informatika itu keinginan sendiri ya, bukan dari orang tua atau dari guru atau dari teman, begitu ya? Iya, keinginan sendiri Pak. Jadi dari kedokteran langsung melompat ya keinginannya itu ke bidang informatika. Nah, apa yang sudah Fahmi ketahui sejak SMA tentang Fakultas STE itu? Uh, yang saya ketahui tentang STE ITB gitu adalah suatu fakultas paling bagus di ITB, paling apa ya, paling berteknologi. Soalnya kan orang-orangnya ini ya apa, pasti berkecimpung di dunia IT gitu Pak. Sama masuk STE itu susah. Susah apanya? Susah untuk masuknya. Mulai dari pendaftarannya gitu. Maksudnya dari jalur SNMPTN maupun SBMPTN-nya Pak. Gitu. Oh, jadi karena STE itu merupakan fakultas yang paling susah tembusnya, jadi menjadi ini ya, menjadi tantangan untuk bisa masuk ke dalamnya ya. Di samping Betul, juga Pak. ada keinginan untuk masuk ke informatika di STE itu ya. Betul, Pak. Baik, karena Fahmi ini masuk lewat jalur SNMPTN, ya, berarti berdasarkan nilai rapor nih, ya. Bisa ceritakan nggak nilai-nilai rapor Fahmi, ya, sejak kelas 10 SMA 11 sampai 12? Karena untuk masuk jalur SNMPTN itu kan yang diambil adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Dan khususnya untuk 6 pelajaran yang di UN-kan ya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Nah, coba Fahmi bisa cerita nggak supaya adik-adik SMA yang mungkin punya keinginan untuk masuk STE dapat mempersiapkan dirinya itu lebih dini. Bagaimana Fahmi? Jadi mungkin enaknya kita bakalan flashback dulu Pak. Kenapa saya bisa mendapat nilai rapot yang lumayan bagus gitu ya Pak. Nah, jadi dulunya itu saya termasuk siswa yang lumayan tertinggal di secara akademik di SMP gitu Pak. Mulai dari nilai MTK, fisika, MTK, IPA, terus bahasa, itu semuanya jelek semua Pak. Nilainya rapotnya merah semua gitu Pak. Nah, tapi dulu pas SMP aku tuh berkeinginan buat jadi dokter gitu Pak. Buat jadi dokter, dan akhirnya aku curhat nih ke mamaku nih, Mah, bisa nggak sih aku masuk ke kedokteran besok gitu kan. Nah, kagetnya aku malah dibalas dengan jawaban, susah lah, masuk ke kedokteran itu nilainya harus 100, harus sempurna, harus jadi yang terbaik dari yang terbaik gitu Pak. Nah, terus dari itu aku pas masuk SMA pengen ngebuktiin bahwa aku tuh bisa masuk ke kedokteran gitu. Akhirnya aku tuh pas kelas 10 belajar giat banget gitu Pak. Setiap malam pasti kayak nge-review materi-materi yang di kelas gitu Pak, sambil latihan-latihan soal dan lain-lain gitu Pak. Bahkan hari Sabtu Minggu pun saya juga masih belajar. Alhasil nilai saya di rapot SMA lumayan bagus gitu. Dan untuk kelas 10 saya MTK dapat 90, biologi dapat 89, fisika dapat 92, dan kimia dapat 95 Pak. Terus habis itu saya belum cukup dengan prestasi itu Pak, karena saya benar-benar pengen membuktikan kepada mama saya bahwa, Mah, aku bisa loh Mam, ke kedokteran, aku pasti akan belajar giat supaya bisa jadi yang terbaik dari yang terbaik. Akhirnya aku belajar. Itu ranking lagi. Berapa? Ranking berapa itu, jadinya di kelas? Itu ranking 3 Pak di kelas. Ranking 3. Itu ya. Ranking 3. Dari yang SMP aku selalu ranking 15 sampai 20, terus jadi ranking 3 Pak. Nah, terus
uh, kan mama aku tadi kan bilang kan dari yang terbaik kan. Berarti aku mindsetku aku pokoknya harus jadi ranking 1 gitu Pak. Akhirnya aku belajar di kelas 11, bener-bener makin apa ya, makin giat gitu Pak belajarnya. Dan akhirnya di kelas 11 dapat nilai yang lumayan bagus. Nilai matematika dapat 97, kimia dapat 95, biologi dapat 92, dan fisika dapat 90. Kalau bahasa Indonesia cuma dapat 90 sama bahasa Inggris dapat 85, Pak. Artinya rata-rata itu 90-an ya? Iya, artinya rata-rata dapat 90, Pak. Dan akhirnya di kelas 11, alhamdulillahnya saya berhasil untuk mendapat ranking 1. Tapi bukan sekedar ranking 1 di kelas, tetapi ranking 1 satu sekolah. Atau bisa dibilang ranking 1 paralel gitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Iya, Pak. Dan akhirnya aku bilang ke di kelas 12. Iya, Mah, alhamdulillah udah tercapai nih, Mam. Berarti aku bisa masuk ke dokteran ya? Ya, boleh Lam, kamu masuk ke dokteran. Kayak gitu kan. Terus habis itu kelas 12 belajar, cuman rada nurun gitu, Pak. Dan rada nurun karena mimpinya udah tercapai kemarin ranking 1 gitu, Pak. Akhirnya ya pas kelas 12 matematika dapat 90, fisika dapat 91, kimia dapat 96, dan biologi dapat 92 gitu, Pak. Wah, artinya masih di atas 9 sih ya? Di atas 90-an ya, stabil ya? Iya, Pak, alhamdulillah, Pak. Dan ketika pendaftaran SNMPTN, langsung memilihnya itu berubah ya, dari kedokteran ke TI. Nah, iya, jadi pada saat kelas 3 tuh saya riset-riset gitu kan, Pak. Siapa aja sih yang bisa, yang alumni yang pernah masuk kedokteran dengan jalur SNMPTN. Nah, usut punya usut, ini belum ada di SMA aku nih, Pak. Belum ada yang lewat jalur SNMPTN. Dulu ada kakak tingkat yang mencoba untuk daftar ke kedokteran lewat jalur SNMPTN, tapi gagal. Walaupun dia itu rankingnya tinggi, Pak. Ranking 3 paralel gitu, Pak. Itu di Unsud ya? Iya, di Unsud, Pak. Benar, Pak. Universitas Jenderal Sudirman ya? Kedokteran Unsud. Nah, kemudian dari riset itu, saya berpikir, oh, ini nggak bisa nih kayak gini nih. Kita harus berpikir rasional nih. Nggak bisa harus memaksakan idealisme kita untuk memaksakan SNMPTN ke kedokteran gitu, Pak. Ada jurusan kita jurusan itu banyak banget, Pak. Jurusan yang prospektif itu banyak banget. Kalau misal kalian semua anak SMA research gitu, cari di Google, coba harus cari di Google. Akhirnya karena revolusi industri juga, berita revolusi industri di Indonesia lagi booming-boomingnya, maka ya udah jadinya teknik informatika, Pak. Ya, waktu itu masih belum teknik informatika ya, masih stay ya. Oh iya, masih stay, Pak. Masih di fakultas. Itu pilihan satu ya, pilihan duanya apa, Fani? Oh, kalau pilihan kedua itu saya teknik informatika Unpad, Pak. Teknik informatika Unpad. Nah, jadi semuanya di Bandung ya? Karena memang saya pengen nyoba tinggal di Bandung gimana sih gitu, Pak. Nah, kenapa sih saya pilihan pertama itu stay? Karena setelah saya riset-riset gitu, Pak, di internet, teknik informatika terbaik di Indonesia itu ada di ITB, Pak. Oleh karena itu saya memilih stay gitu, Pak. Wah, menarik ya pengalaman Fahmi. Nah, terus ketika sudah mengisi pendaftaran SNMPTN gitu ya, masih ada keinginan ikut UTBK untuk misalnya kalau kemungkinan tidak diterima SNMPTN maka SBMPTN.
Fahmi ikut UTBK nggak? Enggak, Pak. Kebetulan saya tidak ngikut UTBK gitu. Dulu pernah terbesit untuk daftar, udah bayar juga. Dulu kan bayarnya kalau nggak salah lewat online ya. Sekarang nggak tahu juga sekarang gimana. Cuman dulu lewat online, lewat transfer bank, udah transfer sekitar berapa ya? 200.000, 300.000. Cuman pada saat itu saya kayak sudah apa ya? Sudah percaya dan yakin bahwa nilai rapot saya bisa tembus ke stay ITB gitu, Pak. Oh, jadi Jadinya Fahmi ini sudah percaya diri gitu ya, akan hmm, diterima begitu ya. iya, Pak. Luar biasa ya, punya kepercayaan diri yang tinggi sehingga tidak ikut misalnya tes mandiri di UGM, di UI atau itu tidak ikut gitu ya. Tidak, Pak, tidak. Satu-satunya cuma SNMPTN ya. Oh ya, karena SNMPTN itu pengumumannya lebih cepat ya. Lebih cepat juga, Pak, betul. Malah lebih cepat dari pengumuman UN hasil kelulusan SMA gitu ya. Oh iya, betul betul, Pak. Oke, Jadi jadi udah karena diterima maka tidak ikut UTBK lagi begitu ya. Nah, betul. tentu perasaannya senang ya ketika diterima di stay. Apalagi ini adalah dambaan banyak siswa SMA di Indonesia untuk masuk stay. Bagaimana perasaannya ketika pertama kali membaca pengumuman berwarna hijau ya, jadi diterima. Ya tentunya senang sekali ya pada saat itu kan ada pengumuman dari harusnya kan jam 5 ya pengumuman SNMPT pengumuman kelulusan SNMPTN itu ya. Cuman pada saat itu tidak tahu kenapa ada bocoran-bocoran gitu, Pak. Akses web SNMPTN bisa diakses gitu. Udah kelihatan hasilnya. Tapi itu aduh sorry itu website itu bisa diakses dan keluar warna hijau itu udah bisa dilihat jam 5 pagi karena pada saat itu katanya server dari Kemendikbud lagi dicoba gitu, Pak. Ada yang udah lihat, ada yang belum. Nah, saya nih sengaja banget ngebukanya itu jam 5 sore, Pak. Emang pas ofisialnya. Kenapa jam 5 sore? Karena saya ingin melihat pengumuman SNMPTN bersama orang tua saya, Pak. Bersama ibu saya, bersama ayah saya, Pak. Gitu. Dan pada saat jam 5 sore dibuka bersama ibu saya gitu. Dan alhamdulillah keluar warna hijau gitu, Pak. Itu senangnya minta ampun sih, Pak. Asli. Alhamdulillah Oke pokoknya ya. Berarti sampai Fahmi nangis. berarti Fahmi setelah itu kan ke Bandung ya dan kuliah di TPB di stay gitu ya. Nah, selama kuliah TPB ya, kan di TPB itu kata mahasiswa ya, itu seperti kelas 4 SMA ya, karena pelajaran kuliahnya banyak yang sama seperti di SMA, yaitu ada fisika, matematika, kimia. Nah, bagaimana menjalani 1 tahun di TPB stay itu ya? Padahal di stay juga di TPB ada mata kuliah seperti PAR gitu ya, yaitu pengantar analisis rangkaian. Kemudian apalagi itu ya namanya mata kuliahnya, coba saya cek di sini itu ada pengenalan komputasi, kemudian pengantar rekayasa dan desain. Ya, bagaimana tuh Fahmi menjalani 1 tahun TPB itu? Pada saat 1 tahun TPB ya, pada saat semester pertama kita belajar Mafiki, matematika, fisika, dan kimia. Sama kayak di SMA lagi, tetapi kalau misal di ITB ini, matematikanya lebih lebih apa ya, lebih tingkatannya lebih tinggi gitu, Pak. Dan lebih diberikan apa ya, diberikan aplikasi dari suatu teori mata kuliah gitu. Misal di matematika dulu kalkulus ya. Kalkulus ada integral ganda, integral gitu. Itu fungsinya buat apa? Terus habis itu pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya untuk wadah telur saja, telur yang kayak gini, yang buat bantalan telur itu, ternyata bisa dihitung dengan menggunakan matematika, dengan menggunakan integral gitu, Pak. Saya benar-benar mind blowing di situ kayak, wah ternyata pelajaran yang selama ini saya pelajari benar-benar bisa diaplikasikan gitu, Pak. Dan
Saya tuh kadang-kadang rada nggak setuju ya sama orang-orang yang nggak usah belajar matematika, nggak kepake di dunia kayak gitu. Itu mah cuman angka-angka doang kayak gitu. Itu benar-benar pernyataan yang salah guys. Karena benar-benar matematika itu penting gitu, penting dan uh, bisa diaplikasikan gitu, diaplikasikan banyak bidang gitu. Terus Bagaimana dengan kuliah lainnya seperti fisika, kimia, kemudian apa lagi ya, pengenalan komputasi, pengantar rekayasa dan desain, serta pengantar analisis rangkaian, bagaimana yang Fahmi untuk dapatkan? yang saya dapatkan fisika sama ya seperti SMA, cuman lagi-lagi ya lebih mendalam gitu Pak, lebih mendalam materinya. Pada saat itu saya nggak tahu kenapa ya Pak, karena mungkin saya keseringan belajar fisika dulu. Jadi kalau misal ngelihat suatu fenomena, misal fenomena hujan jatuh, nggak tahu kenapa di otak saya ada angka-angka energi potensial gitu Pak. Itu saya juga ngeri gitu Pak. Nah, di TPB, stay itu kan ada kuliah yang namanya pengenalan komputasi ya, di dalamnya ada pemrograman juga ya. Kemudian dasar pemrograman di semester 2. Nah, ya. Apakah Fahmi ketika SMA itu memiliki dasar coding atau semacam pemrograman atau pernah belajar pemrograman sejak SMA atau belum pernah sama sekali? Untuk belajar coding benar-benar belum pernah Pak. Saya belajar coding itu pada saat itu mata kuliah pengenalan komputasi. Jadi menurut saya untuk anak-anak SMA yang belum tahu tentang dunia coding gitu dan pengen masuk jurusan informatika, itu benar-benar jangan takut gitu, karena nanti di kuliah kita bakal belajar dari awal gitu, belajar dari awal lagi. Ya, jadi coding atau kemampuan pemrograman bukanlah syarat ya untuk bisa kuliah di informatika ya. Jadi kepada siswa SMA ya, saya sebagai dosen di informatika juga setuju dengan kata Fahmi ya, bahwa kalau tidak pernah memprogram, tidak pernah belajar pemrograman, algoritma maupun kode atau misalnya melakukan coding di SMA, jangan khawatir ya, karena justru masih nol ya, masih hijau seperti itu akan mudah dibentuk di informatika ya, ketimbang misalnya sudah memiliki kemampuan pemrograman ya terlebih dahulu. Jadi memang kemampuan pemrograman, coding, algoritma sebagainya bukanlah syarat untuk masuk di program studi informatika. Baik Fahmi, terus dilanjutkan. Jadi Fahmi ini baru belajar pemrograman, ya, algoritma, coding itu baru di stay ini ya, maksudnya di TPB di semester 3 gitu ya. Kaget nggak ketika belajar materi itu? Karena di SMA tidak pernah belajar. Jujur kaget sih Pak. Kayak kita tuh belajar bagaimana caranya bahas komputer itu, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan komputer itu Pak. Itu yang kagetnya gitu loh Pak. Kayak ternyata komputer itu bisa berkomunikasi dengan mungkin dengan looping kayak gitu. Dengan algoritma perulangan, terus pokoknya kaget gitu sih Pak sebenarnya awal-awalnya. Tapi lama-lama bisa juga ya? Iya, lama-lama bisa Pak. Lama-lama kayak terbiasa. Memang kan kuliah di set buat agar bisa agar yang tidak bisa jadi bisa gitu Pak. Akhirnya setelah belajar pengenalan komputasi akhirnya bisa sih Pak. Kalau boleh tahu di semester 3 berapa NR-nya, nilai rata-ratanya, IP-nya? NR-nya dulu saya 3,7 Pak, 3,71. 3,71 ya, termasuk tinggi itu ya. Dan semester 2 di TPB? 3,65 Pak. 3,65. Ya, artinya itu masih sekitar 360-an ya rata-ratanya ya. Nah, ketika penjurusan ya, pilihan satunya itu memilihnya informatika ya? Ya, betul sekali Pak. Pilihan duanya jurusan apa?
Pilihan kedua itu telekomunikasi, Pak. Pilihan 3 bukan STI ya? Pilihan ketiga kayaknya STI, Pak. Ya, STI sekolah STI Sistem Teknologi dan Teknologi Informasi. Informasi. Oh ya, gitu ya. Jadi para penonton semua ya di ITB ketika mahasiswa berada 1 tahun di TPB, mereka sudah mengisi 3 kali kuesioner. Kuesioner pertama adalah ketika awal masuk jadi masuk ITB. Ya, di kuesioner itu ditanyakan apa pilihan pertama, kedua, dan ketiga ya program studi pilihan Anda ya di fakultas T. Jadi hanya boleh memilih prodi itu di fakultasnya sendiri. Jadi mahasiswa diminta mengisi kuesioner pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu sebanyak program studi yang ada di STE. Kemudian pada akhir semester 1 juga mengisi kuesioner yang kedua untuk melihat konsistensinya. Dan pada akhir semester 2, ya, itu setelah ujian akhir semester, kemudian mahasiswa mengisi kuesioner yang ketiga. Nah, kuesioner ketiga inilah yang menentukan, ya, apakah pilihan program studinya ini berarti sudah pasti itu ya, yang kuesioner ketiga. Nah, kalau misalnya jumlah kuota yang tersedia sama dengan jumlah peminat, maka tidak ada seleksi, ya langsung otomatis masuk. Tetapi apabila jumlah peminat suatu program studi lebih besar dari kuota, ya, yang tersedia atau jumlah kursinya, maka mau tidak mau akan ada seleksi berdasarkan nilai IPK, gitu. Ya. Dan kebetulan untuk angkatan Fahmi ini itu ada sekitar 4 kelas ya, 4 kelas untuk prodi informatika, yaitu sekitar 200 berapa Fahmi ya jumlah angkatan 2019 informatika itu? 221, Pak. 221 221 atau orang. 227 Ya. gitu. Ya, kebetulan yang memilih informatika itu juga nggak jauh-jauh dari situ ya. Mungkin ada yang terlempar ke pilihan kedua sekitar 10 sampai 20 orang. Tapi makin lama makin ke sini peminatnya semakin banyak gitu ya. Dan cukup sengit juga ya persaingan untuk masuk program studi ini. Sudahlah susah payah bisa masuk ke ITB, lalu bersaing lagi untuk masuk program studi dambaan. Nah, mudah-mudahan pada setahun 2 tahun akan datang itu mahasiswa bisa langsung memilih program studinya sehingga tidak perlu lagi ya seleksi yang sangat ketat untuk memilih suatu program studi. Baik, Fahmi. Jadi dari TPB itu ya, itu kan ada beberapa mata kuliah yang menurut Fahmi yang paling disukai apa, Fahmi? Jadi saya sebutkan ya, di TPB itu semester 1 ada matematika 1A, fisika dasar 1A, olahraga, pengenalan komputasi, tata tulis karya ilmiah, dan bahasa Inggris. Sedangkan di semester 2 itu ada matematika 2A, fisika dasar 2A, dasar pemrograman, pengantar rekayasa dan desain, kimia dasar, dan pengantar analisis rangkaian. Nah, dari semua mata kuliah TPB itu, apa yang Fahmi paling suka, paling senang? Yang paling saya senangi mata kuliah pengenalan komputasi sih, Pak. Oh iya, justru di sana itu, ya? Iya, karena itu merupakan gerbang awal gitu, Pak, untuk saya berkecimpung di dunia informatika, Pak. Nah, waktu TPB kan masih ini ya, masih sebelum pandemi ya. Jadi masih kuliahnya offline, masih bisa bertemu dengan teman-temannya seangkatan, angkatan 2019. Baru kemudian bulan Maret ya, pandemi, kemudian kampus ditiadakan perkuliahan dan mahasiswa pulang ya, pulang ke rumah masing-masing. Lalu kemudian di akhir semester 2 TPB sudah diumumkan ya penjurusan untuk setiap mahasiswa, dan Fahmi mendapat di pilihan 1 ya di program studi informatika. Nah, Fahmi kan sudah menjalani nih kuliah selama 1 tahun di informatika ya, meskipun sebenarnya sudah 2 tahun di ITB, tapi di informatika sendiri sebenarnya baru 1 tahun ya. Nah, di semester 3 ini kuliah di informatika itu ada logika komputasional, algoritma dan struktur data, matematika diskrit, teori bahasa formal dan otomata, aljabar linear dan geometri, serta organisasi dan arsitektur komputer. Nah, coba ceritakan pengalaman Fahmi selama kuliah di semester 3. Ya, bagaimana suka dukanya dan apa mata kuliah yang Fahmi sukai gitu. Silakan.
suka dukanya ya. Sukanya itu mungkin karena di jurusan kita udah udah full belajar tentang dunia informatika gitu Pak. Kalau misal di TPB kemarin kan masih harus belajar matematika, fisika, kimia yang mungkin tidak tidak ada korelasi dengan dunia informatika gitu. Nah, dukanya apa? Dukanya itu di semester 3 masih isinya tentang teori-teori gitu Pak, teori-teori dasar. Kayak misal algoritma struktur data gitu. Dimana kita belajar tentang struktur data dari basic dari struktur data yang mana itu penting banget di dunia informatika ya Pak. Terus di semester 3 ada matematika diskrit yang mana asik gitu loh belajar matematika lagi. Belajar matematika lagi. Dimana di sana kita kayak belajar tentang teori himpunan, terus habis itu ada graf, ada peluang juga gitu. Jadi makin terasa dari semua kuliah di semester 3, Fahmi, dari semua kuliah di semester 3, kuliah apa yang paling susah, Fahmi? Dan apa yang paling mudah? Kuliah yang paling susah adalah arsitektur komputer, Pak. Itu kita belajar tentang bahasa assembly, terus komponen-komponen di dalam komputer gitu. Terus paling yang disenangi adalah tentunya matematika diskrit dan algeo ya, algeo, aljabar, geometri gitu ya Pak. Karena di matematika diskrit dan algeo itu terdapat suatu tugas besar, di mana tugas besarnya itu kita disuruh membuat suatu website mirip dengan Google gitu Pak. Dan saya ngerasa itu senang banget gitu Pak. Akhirnya, oh ternyata yang aku pelajarin selama ini bisa jadi produk ya. Ternyata aku bisa bikin Google walaupun Google-Googlean gitu Pak. Jadi senang banget itu Pak. Boleh tahu semester 3 IP-nya berapa? Semester 3 IP-nya berapa ya Pak? Sekitar aja. Sekitar 3,3 gitu. Kayaknya 3,3 atau 3,4 gitu Pak. Turun ya dari TPB ya? Turun Pak, soalnya harus penyesuaian lagi kan Pak. Apalagi kuliahnya online ya? Nah, apalagi kuliahnya online guys. Jadi banyak godaan seperti tidur dan lain-lain Pak. Nah, bagaimana cara Fahmi bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas dengan teman sekelompok, padahal bertemunya hanya secara virtual? Bagaimana cara mengatur hal itu? Cara mengaturnya paling kita dengan menggunakan Google Meet sih Pak. Dengan Google Meet, biasanya saya Google Meet dengan teman saya setiap malam jam 8 gitu Pak. Pasti kayak mau ngerjain, kita jam 8 Google Meet ya buat ngerjain ini, task ini. Kayak gitu sih Pak. Nah, di semester 4 ya, itu sudah mulai kuliahnya sudah mulai lebih berat ya. Yaitu ada kuliah pemrograman berorientasi objek, strategi algoritma, probabilitas dan statistika, sistem operasi, basis data, serta rekayasa perangkat lunak. Banyak mahasiswa informatika menyebut semester 4 itu adalah semester yang chaos gitu ya. Kekeosan ya. Jadi kalau dimasuk informatika itu siap-siap chaos. Menurut Fahmi bagaimana? Menurut saya pandangan chaos itu benar adanya ya Pak. Karena di semester 4 nanti, di semester 4 kemarin maksud saya, itu teori-teori yang telah dipelajari di semester 3 bakalan diaplikasikan ke dalam suatu bentuk tugas besar, di mana tugas besar itu kayak kita menghasilkan suatu produk gitu Pak. Bisa menghasilkan web atau maupun kayak sebuah aplikasi gitu Pak. Jadi kenapa chaos? Ya karena banyak tugas-tugas besar yang harus dikerjakan sih. Gitu.
Nah, di semester 4 itu kan banyak tugas-tugas besar. Hampir setiap mata kuliah ada tugas besarnya. Ya, jadi ada 6 mata kuliah, masing-masingnya punya tugas besar masing-masing. Bagaimana cara Fahmi mengatur ya pengerjaan tugas-tugas besar itu? Mengaturnya bagaimana? Kalau menurut saya eh, manajemen manajemen waktunya harus bener bang, harus pandai sih Pak. Kalau saya dulu manajemen waktunya tuh ditulis di papan tulis Pak. Jadi menurut saya kebanyakan teman-teman saya manajemennya kurang karena dia tuh memanage waktunya di dalam kepala saja Pak, nggak ditulis di dalam suatu kertas atau papan tulis gitu Pak. Jadinya kadang-kadang bisa lupa, kadang-kadang bisa ketiduran juga, kayak gitu Pak. Nah, di semester 4 ini berapa IP Fahmi? Turun atau Di naik lagi? kalau di semester 4 saya turun sih Pak, 3,3 Pak. Dari 3,3. 3,4 jadi 3,3. Hmm, Wajar ya? tapi ya Karena wajar karena kalau di informatika itu kalau sudah masuk prodi biasanya memang agak turun IP-nya gitu ya dibandingkan TPP. betul. Uh, menurut saya juga IPK-nya turun juga karena ini sih Pak, apa, perhatian saya terbagi jadi dua gitu Pak, antara kuliah sama belajar untuk apa ya, dunia kerja gitu Pak. Saya belajar matkul website yang bakalan dipelajari di semester 5, saya pelajari di semester 4 gitu Pak. Jadinya saya belajar matkul semester 5 juga belajar matkul semester 4 gitu. Karena saya kepengen banget magang atau internship di tingkat 2 gitu Pak. Dan ini udah tercapai ya, sudah magang di tingkat 2. Betul Pak, alhamdulillahnya begitu Pak, tercapai. Nah, secara umum setelah menjalani 1 tahun kuliah di program studi teknik informatika, bagaimana kesan-kesan Fahmi ya setelah belajar 1 tahun di prodi? Apakah sesuai dengan yang ekspektasi yang dipikirkan dulu ya, ataukah atau bagaimana? Bagaimana kesan-kesannya? Menurut saya ekspektasi saya terhadap jurusan informatika di STI ini sudah sesuai ekspektasi ya Pak. Soalnya ekspektasi saya tuh pokoknya aku masuk kuliah dari yang nggak bisa coding jadi bisa coding, dari yang nggak bisa menghasilkan produk apa-apa bisa bisa jadi bisa menghasilkan jadi bisa menghasilkan suatu produk gitu Pak. Contohnya bisa website atau aplikasi gitu Pak. Jadinya seneng banget gitu Pak. Artinya memang kuliah di informatika itu sudah sesuai ya dengan cita-cita Fahmi ya sejak kelas 3 SMA, sejak kelas 12 ya. Dan apa yang dipelajari itu memang sudah sesuai dengan harapannya ya. Betul Pak. Betul. Oke, dan sebentar lagi akan memasuki tingkat 3 ya. Yaitu, nah bagaimana persiapannya menjelang tingkat 3 ini? Sudah dipersiapkan dari sekarang? Persiapan saya untuk menyambut semester 5 ya. Ya, saya mulai belajar tentang matkul semester 5, contohnya kayak website gitu. Ada matkul namanya website ya Pak, WBD gitu. Ya, pemrograman berbasis web. Nah, itu Pak, saya kayaknya lebih seneng banget gitu di bagian web, jadi saya belajar lebih keras di ini sih, di website gitu Pak. Nah, selama kuliah, selama pandemi ini ya, yang semuanya online dan kemungkinan semester depan juga masih online. Ya, bagaimana cara Fahmi mengantisipasi atau mengatur ya kuliah secara online tersebut ya? Apakah ada kebosanan, kejenuhan atau biasa-biasa saja? Kalau kebosanan sama kejenuhan mungkin wajar ya Pak kalau misal timbul di benak pikiran kita, karena memang kita cuman menatap monitor gitu ya,
Kalau misal offline gitu kan bisa menatap dosen secara langsung gitu, bisa dapat feelsnya kayak gitu. Kalau misal bagaimana cara mengatasinya, ya gimana ya? Kalau misal kuliah online ini harus rajin-rajin nyatet juga sih Pak, rajin-rajin nyatet di binder atau di kertas gitu. Rajin Biar latihan juga ya. betul, rajin latihan juga, rajin kalau misal kita lupa tentang materinya, kita bisa ngelihat apa replay video itu pertemuannya gitu. Baik Fahmi, sebagai penutup, apa pesan-pesan Fahmi ya dan tips serta trik ya buat adik-adik SMA yang nantinya akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi khususnya melalui SNMPTN ya, SNMPTN ya ataupun SBMPTN. Fahmi punya pesan buat adik-adik kita para siswa SMA. Punya kalau misal pesan untuk adik-adik yang kepengen masuk jurusan informatika tapi belum tahu apa-apa tentang coding, jangan takut karena kita bakalan belajar dari awal di kuliah. Terus untuk tips and trick biar adik-adik SMA ini semuanya bisa masuk senam PTN, kalau dari aku yang pertama kalian harus apa ya menanamkan impian di pas masuk SMA gitu. Kalau kalau tadi kan aku kan impiannya kan pengen kedokteran gitu Pak, jadinya semangat gitu kan. Terus yang kedua di kelas 10 kalian harus udah mengenal jurusan jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Nah kebanyakan nih Pak, adik-adik kelas SMA baru tahu jalur SNMPTN dan SBMPTN itu di kelas 12 Pak. Sayang banget gitu Pak. Padahal harusnya kalau misal dia sudah tahu di kelas 10 mungkin bisa mempersiapkan rapotnya dengan baik gitu Pak. Nah ya. Terus yang ketiga, Oke. Dari sekolah yang, Fahmi yang diterima di ITB berapa orang? Yang diterima 4 orang Pak. Yang jalur SNM berapa orang? SNMPTN berapa orang? Yang SNMPTN 4 orang, SBM, yang SBMPTN, SBMPTN 2 orang Pak. yang mandiri? Yang mandiri 1 orang Pak. Jadi semuanya ada 6 orang ya masuk di ITB ya. Hmm. Dan yang untuk stay ini baru pertama kali. Dan untuk yang stay ini udah ada alumni sih Pak, udah ada alumni. Jadi lumayan pede saya daftar di stay ini. Ya, gitu. Karena sudah punya alumni, berarti sudah punya track record ya alumninya itu ya. Dan yang tadi yang terakhir yang ketiga Pak. Oh iya, ya lupa saya terus. Yang ketiga itu kalian harus cari tahu alumni SMA kalian, kakak tingkat kalian di SMA ada nggak yang udah bisa masuk di jurusan yang kalian inginkan? Karena alumni ini benar-benar berpengaruh di SNMPTN Pak, benar-benar berpengaruh gitu. Jadi ada 3 ya guys, ada 3. Baik ya, demikian bincang-bincang kita dengan Muhammad Fahmi Alamsyah, mahasiswa informatika angkatan 2019 ya, yang sekarang sedang menjalani internship ya atau magang di sebuah perusahaan IT di Kota Bandung ya. Jadi Fahmi ini sengaja liburan ya, bukannya libur malah tetapi bekerja ya, bekerja untuk menimba pengalaman ya. Ya tetap Fahmi, hati-hati, jalankan prokes, jaga kesehatan selalu, jaga jarak dengan orang lain ya. Nah, selalu cuci tangan dan bermasker kemana-mana ya. Terima kasih ya atas bincang-bincangnya malam ini, dan bagi para penonton kanal sekalian, terutama adik-adik SMA, nanti kita akan lanjutkan dengan video lainnya. Kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa informatika yang lulus lewat jalur SBMPTN, yaitu jalur ujian tulis menggunakan UTBK.
Nah, terima kasih. Saya undur diri sampai di sini perjumpaan kita, ya. Selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.